Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah kita mendengar bahwa seni adalah bahasa. Seni adalah indah dan mulia. Bagaimana seni bisa dikatakan kotor di hadapan manusia? Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak dahulu seni sudah ada. Pada zaman Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tidakkah ada dalam dirimu hiburan, nyanyian? Sesungguhnya orang-orang Ansor itu adalah mereka yang suka dengan hiburan." Hadis ini adalah hadis sahih Bukhari, yang dimana hadis yang langsung dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di dalam hal ini hadis ini sahih, berarti apa? Rasul tidak melarang orang-orang berekspresi tentang seni. Apapun itu seninya, ikhwatilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah tidak melanggar aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang lagi viral adalah banyak yang bertanya, bagaimana Ustaz tentang seni menyanyi? Apakah menyanyi itu haram? Ada lagi yang bertanya, wahai Ustaz, bagaimana tentang seni musik, bermain musik? Apakah itu haram, Ustaz? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan itu yang merupakan pertanyaan yang sangat di luar nalar seseorang manusia. Artinya apa? Manusia berpikir hanya memakai pikiran akal saja, tanpa melainkan batiniah saja. Sahabat fillah yang dirahmati Allah. Mata kita ini mempunyai hak untuk apa? Untuk melihat keindahan alam. Untuk melihat ayat-ayat Allah. Melihat laut yang begitu indah. Itulah hak mata kita. Untuk melihat apa? Untuk melihat gunung yang begitu, yang luar biasa, asri, hijau. Dan untuk melihat apa? Pemandangan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan-ciptaan Allah. Itu adalah ada hak tersendiri bagi mata kita. Ikhwah yang dirahmati Allah. Sehingga manusia bisa berekspresi seninya apa? Melukis, menulis dan lain sebagainya. Dengan apa? Dengan hak mata ini, keindahan alam yang ia rasakan, yang ia saksikan, dituangkan dalam sebuah karya seni indah, dan itu tidak melanggar aturan-aturan Islam. Begitu pula ikhwah fillah yang dirahmati Allah, telinga ini mempunyai hak untuk apa? Untuk mendengarkan keindahan-keindahan suara. Bagaimana suara itu yang menimbulkan naluri dalam dirinya untuk menjadi manusia yang bersemangat bisa jadi. Untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi bisa jadi. Dengan inspirasi dari seni tersebut, suara tersebut, maka akan timbullah rasa dalam hatinya. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Tetapi ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan seni itu haram, di mana dikatakan bahwa wah, menyanyi itu haram, bermain musik itu haram. Bisa. Yang bagaimanakah yang diharamkan oleh aturan-aturan agama Islam dan aturan Rasulullah SAW? Ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Di dalam hal seni menyanyi misalnya, kenapa itu seni bisa menjadikan haram? Sementara itu hiburan yang membuat hati kita senang, idkhalus surur, yang membuat hati senang. Bagaimana seni bisa menjadi haram di hadapan Islam? Yang pertama, seni ini mengandung unsur apa? Unsur pornografi. Pornografi tidak hanya berbentuk saja, tapi ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pornografi bisa dituangkan dalam suara. Suatu contoh misalnya lagu-lagu yang mengajak kepada kemaksiatan.
Nah, itu ikhwah yang dirahmati Allah. Lagu-lagu yang mengembangkan naluri manusia untuk berbuat maksiat. Dari lagu tersebut manusia ingin berbuat maksiat. Itulah yang merupakan diharapkan oleh Allah dan Rasul. Menurut pandangan Islam, seni bernyanyi yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kan sekarang banyak ikhwah yang dirahmati Allah, lagu-lagu yang bernuansa mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Tetapi ikhwah yang dirahmati Allah, nyanyian yang diridhoi oleh Allah adalah nyanyian yang mengajak manusia kepada kebaikan. Misalnya yaitu nyanyian tentang dakwah, nyanyian tentang dai mengajak manusia untuk berbuat baik, tentang tentang ayat Quran dinyanyikan atau hadis Nabi dinyanyikan, artinya dituangkan dalam suatu nyanyian yang indah diiringi oleh musik yang tidak brutal. Artinya apa? Alunan suaranya ini romantis, harmonis, didengar oleh telinga kita sehingga masuk ke dalam hati dada sanubari, menimbulkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang paling sulit, ikhwah yang dirahmati Allah. Makanya ikhwah yang dirahmati Allah, jangan takut dengan seni. Jangan takut kita, wah haram. Kalau seandainya kita ada di jalur yang benar, di jalur yang lurus, apapun seninya, ikhwah yang dirahmati Allah, insya Allah Allah akan meridhoi apa yang kita senikan, ikhwah yang dirahmati Allah. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus berkarya dalam hal seni maupun apa saja ya. Entah itu seni musik pop, seni musik rock, seni musik dangdut dan sebagainya, atau gambus qasidah. Yang penting niatkan hati kita untuk apa? Untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para pemirsa atau penonton yang mendengarkan, mereka mau jingkrak-jingkrakan kayak apa salahnya? Itu bukan keinginan kita, ikhwah yang dirahmati Allah. Bahasanya ya, niatkan untuk menghibur, idkhalus surur. Siapa? Orang yang menghibur manusia, orang yang menghibur orang lain, 100.000 pahala baginya, bagi dirinya, 1.000 kebaikan bagi dirinya, luar biasa. Maka ikhwah yang dirahmati Allah, bagi peseni-peseni dimanapun Anda berada, khususnya di Indonesia, jadikan seni ini sebagai jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan seni ini merupakan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali seni kita selewengkan, satu detik pun seni kita selewengkan. Kalau seandainya kita menyelewengkan seni ini, ikhwan yang dirahmati Allah, tentu Allah akan mencatat amal jelek kita sehingga kita sebagai hamba-hamba Allah yang durjana. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sahabat fillah mengerti apa yang saya sampaikan, bahwa seni itu indah dan seni itu adalah bahasa tubuh kita. Bahasa semua yang ada dalam diri kita. Kita tuangkan dalam hal apapun, ya. Bagi yang senang melukis, tuangkan seni tangan kita untuk melukis. Bagi yang senang membuat ornamen-ornamen, jangan sampai menyalahi aturan Rasulullah SAW. Ya, boleh ini, ada hal-hal yang dilarang oleh tidak boleh Rasulullah. Seni yang bagaimana, membuat ornamen yang bagaimana, kita jalankan syariat Islam tersebut. Insya Allah kita akan selamat daripada dosa kita. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah seni menurut Islam, bahwa Rasulullah SAW dulu menyukai seni, dan sampai sekarang, sampai Wali Songo pun mereka adalah waliullah. Bagaimana cara mereka menyebarkan agama Islam di Indonesia? Mereka memakai seni. Ada yang seni dengan gamelan, ada yang seni dengan wayang kulit, dan banyak lagi seni yang para waliullah disampaikan dengan syarat, dengan syariat untuk mengajak manusia dari zaman jahiliyah menuju zamannya dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikian alhamdulillah sampai sekarang umat manusia, khususnya umat muslim, umat Islam, mereka senang dengan Islam yang diajarkan oleh para waliullah yang telah lalu, di antara lain adalah melalui seni itu sendiri. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus berkarya demi tercapainya keindahan seni. Mudah-mudahan bermanfaat,
dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saksikan terus kajian Islam bersama saya dari Jaka Satria hanya di NFC Channel. Mudah-mudahan Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.